Nah, gitu aja. Udah. Aja. Oke. Uh, Jadi kami mengambil topik tentang pengaruh faktor fisiologi dalam proses ekstraksi bunga jasmin. Jasminum dengan nama spesies Jasminum sambang menggunakan metode enfleurage sebagai ajuvan untuk fragrance. Ini jurnal yang kami ambil, yang kami menjadikan referensi. Kemudian ini ada pertanyaan riset bagaimana proses ekstraksi aroma pada tanaman, kemudian berapa konsentrasi yang tepat banyak digunakan untuk produk aromatik, kemudian bagaimana suhu optimum dan proses ekstraksi untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi tersebut. Baru itu sih kalau pertanyaan riset. Kemudian ini adalah latar belakangnya kenapa kita pakai itu. Jadi metode enfleurasi atau enfleurage itu suatu metode klasik untuk pembuatan aroma bunga. Jadi prinsip metode ini mengambil minyak atsiri bunga dari lemak sebagai absorban yang telah jenuh dengan aroma wangi bunga di mana proses penyerapan aroma oleh lemak terjadi dalam keadaan tanpa pemanasan. Nanti minyak bunga yang kualitas tinggi tertentu diperlukan untuk diproduksi enfleurasi. Kemudian ini juga ada latar belakang sedikit. Sama nanti yang kami highlight dalam literatur review kami itu, jadi nanti profil aroma jasminnya itu diverifikasi secara subjektif karena merupakan budaya utama yang dibudidayakan di Thailand dan juga kualitas ekstraksi minyak bunga dievaluasi secara komparatif dan ekstraksi pelarut dan uji verifikasi ekstrak pewangian dan bunga melati segar juga dilakukan. Kemudian ini untuk desain poster kami baru buat untuk color palette-nya aja dari untuk posternya, jadi kurang lebih warnanya seperti ini. Seperti itu Pak. Terima kasih ya bila ada masukan. Terima kasih Pak. Iya, bagus. Sebentar Cik, ke pertanyaan risetnya. Kita ke atas dulu. Ya. Karena semuanya awalnya di sini. Iya Pak. Ya awalnya semuanya kan dari sini. Membuat ya presentasi apapun ya poster atau apa itu kan untuk menjawab pertanyaan riset ya. Ini nanti dari jurnal apa berapa deh yang mau ditampilkan datanya? Kalau untuk saat ini sih kami baru dapat referensi 1 sampai 2 Pak. Tapi untuk bikinnya nanti pasti nambah lagi sih Pak. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu pertanyaannya umum ya. Ya ekstraksi kan macam-macam caranya. Ini kalau lebih dispesifikkan gimana? Bagaimana proses ekstraksi dengan metode enfleurasi aroma Ya maksudnya kamu mau metode satu aja atau membandingkan metode deh? Metodenya gimana ya? 1 atau 2? Ya itu kamu tentukan. Yang mau Kalau dibahas. metode mungkin 1 sih Pak. Jadi nanti kita kan itu kan pengaruh fisiologi kan, entah pengaruh suhu atau mungkin pengaruh waktu ekstraksi seperti itu sih Pak. Kalau metode Berarti fokusnya satu metode, ya. tapi beda usia tanam dan seterusnya itu. Iya seperti itu kurang lebih Pak. Nah ya jurnalnya ada Dek. Kalau yang di jurnal ini baru ada enfleurasinya aja sih Pak. Kalau untuk faktor-faktornya itu kayaknya di sini cuma ada pelarut kayak larutannya sama waktunya doang deh, kayak suhu gitu-gitunya belum ada di sini. Mungkin ada di jurnal lain. Jadi nanti mungkin bisa berkembang ya. Artinya pertanyaan riset itu tidak kaku ya, disesuaikan dengan apa yang Anda temukan ya. Nah, baik Pak. Iya Pak. Jadi jangan terus kalau nggak ketemu terus nanti ganti topik enggak ya. Jadi Anda tetap topiknya ini ya ekstraksi fragrance dari floral fragrance ya. Jadi dari bunga. Nah, nanti tergantung dari paper-paper yang Anda temukan. Jadi Anda membuat pertanyaan riset lagi dari beberapa yang ada kesamaannya gitu ya, yang bisa dibentuk cerita. Nah, iya Pak. Nah, mungkin itu. Oke. Terus lanjut ini nanti pertanyaannya bisa berubah ya. Anda kasih catatan aja nanti di sini ya. Jadi tulis Terus di selanjutnya apa itu? Ini latar belakang aja sih Pak. Kayak kenapa kita ngambil topik ini. Terus sebentar.
Nah, ini oke. Dari segi bahan itu apa mencukupi nggak dek? Saya nggak tahu ya. Maksudnya Pak? Bahan Bahan. floranya itu, itu ada yang apa rare atau melimpah ya? Uh, Nggak tahu ya. kok belum mencukupi sih Pak, tapi kalau untuk kayak spesifikasi rare atau banyaknya masih kurang, belum dapet ya. Jadi latar belakangnya permintaan tinggi, produksinya masih rendah gitu dah. Intinya itu. Iya. Oke, oke selanjutnya ini penjelasan metode ya. Terus bawahnya metode. Oke. Oke, nanti kira-kira ya itu tadi deh, apa namanya, kita belum bisa menentukan jenis data yang mau ditampilkan karena pertanyaannya kan bisa berubah ya. Iya Pak ya. Itu aja. Jadi untuk pertemuan apa selanjutnya Anda fokus seminggu ini merefine pertanyaannya ya, sambil Baik diskusi Pak. sama teman-temannya. Itu ya, itu masukan dari saya. Baik, terima kasih dari kelompok saat ya. Kita sebut kelompok satu gitu aja sekarang. Iya. Silakan selanjutnya. Kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, Kun, monggo. Ya, benar. Sudah kelihatan, Pak? Masih hitam. Oke, sudah Din. Apa Kun? Benar, Pak. Ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari kami dari kelompok 10 akan ini Pak mau mempresentasikan tentang progres kami, yakni kami tentang apa namanya sequencing of SARS-CoV, Pak. Jadi personil kami ada 4, saya sendiri Ardhani, terus ada Sharon, Anda sama Rukaya. Kemudian untuk ini Pak, kami sudah merencanakan topiknya untuk minggu ini tuh kami ambil topiknya yakni sequencing of SARS-CoV-2 Pak, yang agak relevan untuk tahun-tahun ini gitu Pak. Nah, sebentar, Rukaya dari mana Dek? Saya nggak tahu programnya. Dari THP Pak. Dari THP. Ya, THP Pak. Tanggung jawab ya, aku nanti ngajari sequencing. Iya Pak. Kemarin sudah itu kok Pak, kayak buat kontrak Pak. Guys, pokoknya kamu ajari ya. Iya Pak, Kalau insya Allah Pak. Gak asing bagian THP. Okay. Iya, insya Allah Pak. Terus kemudian kami sudah merencanakan outline gitu Pak, kayak mungkin ini kayak ya semacam apa Pak ya, kayak yang akan kami bahas di poster nanti itu apa saja gitu. Yang pertama itu ada variasi genomiknya SARS-CoV di Indonesia, kemudian ada jenis metode sequencing, terus kemudian ada metode sequencing terkini yang menurut kami itu kami cari-cari itu kayak apa ya, yang istilahnya kayak bagus gitu Pak, istilahnya kayak maksimal gitu. Kemudian ada kesimpulan. Nah ini yang pertama ini kayak ini gambaran awalnya Pak, kalau nanti mungkin posternya kami kasih ini, jadi kayak ada pohon filogenetik SARS-CoV ini kami mengambil datanya dari Giset, ini sudah apa ya, dari Aceh sampai West Sumatera itu udah ada semua, terus ada kayak untuk perbandingan dari apa benua-benua lainnya dari Afrika Dari sampai mana Dek ini Dek datanya Dek? dari Giset Pak, www.gi Pak, yang di bawah ini Pak, http giset.org Pak. Ini situs yang ini untuk COVID memang ya ini ya. iya Pak, ini memang dari Giset sendiri ini kayak menghimpun database COVID dan database kayak flu gitu Pak, kayak virus-virus flu gitu Pak. Banyak ya gitu Pak. Nah, kemudian apa namanya, terus kemudian ada kayak pembahasan yang akan kami tampilkan juga di dalam poster kami itu juga dari metode sequencing, di mana ini kami mengambil jurnalnya dari Oxford, dari NGS ini Pak, NGS SARS-CoV Challenge Application on Opportunities, di mana ada dari salah satu dari jurnal ini kayak membahas tabelnya ini kayak mengkomparasikan beberapa metode gitu Pak, ada shotgun metatranskriptomic, amplicon based,
hybrid capture, terus hingga direct RNA sequencing gitu Pak. Nah, kemudian ada dari metode sequencing yang apa ya, menurut kami cari-cari di situs-situs, terus kemudian kami cari dari jurnal itu Teruskan dek, nggak apa-apa ya, dek. mohon maaf Pak. Ada kayak apa namanya, ini kami ngambil dari video. Pak, mohon maaf ini saya potong-potong Pak. Nggak apa-apa. Oh iya Pak. Jadi kami mengambil dari ini Pak, Nanopore Oxford Nanopore Technologies, ini di mana ada kayak semacam video gitu Pak. Jadi kami kayak mengambil protokolnya itu dari video ini Pak, http dari nanoprotect.com. Ini Pak ada linknya. Terus kemudian kami komparasikan dengan jurnal Virus Evolution, di mana ini kayak evaluasi dari NGS based approach for SARS-CoV whole genome characterization, di mana nanti kami apa Pak? Kalau baca deskripsinya tuh di nanopore sequencing SARS-CoV ini kayak metode yang paling jitu gitu Pak. Untuk apa namanya sequencing COVID gitu Pak. Oke, Nah, jadi terus ya Pak. apa? Iya Pak, gimana? Semua platform itu ada plus minusnya, dek. Itu yang harus Anda apa namanya? Harus Anda apa istilahnya? Harus Anda ini ketahui dan paparkan justru ya. Jadi misalnya tadi paper yang sebelumnya dek, tolong dek. Yang mana Pak? Yang atasnya lagi. Oh, yang atas. Yang ini Pak. Perbandingan. Nah ini sebentar. Jadi ini untuk Oke, saya harus baca dulu ya ini ya. Yang ini paper tahun 2020 ya. Terus selanjutnya, iya Pak. Yang tadi ada nggak yang membandingkan antara apa namanya nanopore dengan yang lain ya, teknologi yang lain? Ini paper yang setelah ini. Oh iya Pak, sebentar. Setelah ini Pak. Ini membandingkan dengan metode lain enggak? Ini ada Pak, di jurnal ini ada kayak apa namanya, metodenya ada amplicon based, terus ada kayak kalau nggak salah Pak, saya ada 4 yang dikomparasikan di sini Pak, yang jurnal ini Pak, yang virus evolution itu juga ada 4, ada kayak amplicon, ada hybrid kalau nggak salah Pak, hybrid, terus meta ini Pak, meta yang ini Pak, meta transkriptomik Pak, gitu Pak. Kalau yang di jurnal yang ini Pak, yang evaluation of NGS base ini Pak. Menurut saya apa namanya ya, topiknya bagus ya, sudah spesifik ya, supaya nggak melebar ke yang lain ya, Anda fokusnya mungkin ini ya. Jadi kalau Anda pasti ada lah, kita cari ya, coba aja. Apa namanya untuk ini loh, sequencing ya. Jadi Anda kalau memang mau itu namanya membandingkan, ini ada jurnalnya deh.
Ya, setahu saya nanopore itu lead length-nya memang panjang sekali ya, tapi depth-nya itu kurang dia. Sehingga apa namanya, istilahnya apa? Reliable apa? Akurasi datanya itu kurang ini ya. Saya nggak tahu berapa persen. Jadi ini ada Illumina. Nah, tugasnya berarti Anda harus ini bandingkan dengan coba cari paper-paper lain ya. Oh iya, Pak. Saya tidak ingin apa namanya. Jadi kita tidak ingin menyampaikan pesan yang keliru ya. Jadi Anda harus membandingkan dengan yang lain. Jadi membandingkan itu gini deh. Kadang-kadang jurnal itu ada conflict of interest ya. Apa maksud saya? Conflict of interest itu ketika penelitinya itu mendapatkan sponsor misalnya dari Oxford ya. Apa maksud saya? Jadi Oh iya, Pak, iya, Pak. dia punya conflict of interest di sana. Jadi ketika dia pakai itu untuk memaparkan hasilnya, itu nanti istilahnya apa dibela-bela bisa-bisa gitu ya. Jadi Anda harus melihat dari jurnal-jurnal lain juga. Itu saran saya. Kalau sudah ada yang membandingkan antara apa namanya sequencing platform ya untuk analisis ini ya, sequencing nanti kamu cari-cari dulu. Ya itu saran saya Dek. Jadi saya harus ke kelompok lain juga karena waktunya terbatas ya. Oh iya, Pak, baik, Pak. Jadi tolong jangan ini ya menghindari bias informasi itu aja. Ya, Pak. Baik, Pak. Sekian dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan yang lain. Kelompok saya, Pak. Yuk. Izin share screen, Pak ya. Yes, langsung aja Dek. Apakah sudah terlihat Pak share screen-nya? Ya. Oke. Assalamualaikum. Dibesarin Dek. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sandi Satria Pamungkas, Muhammad Cakrawan Saputra, Ridin Apitasari dan Nabilah Wulandari. Izin untuk memaparkan progres mengenai tugas mata kuliah seminar bioteknologi. Dari diskusi kami sudah ada hasil diskusi. Yang pertama, kami sudah menentukan tema poster yaitu peran nanobiopestisida untuk perlindungan tanaman dari serangan hama. Kemudian untuk konsep kontennya, harapannya sih dari kami, dari poster itu kami bisa memberikan pandangan bahwa nanobiopestisida berperan sebagai pestisida yang ramah lingkungan. Kemudian juga harapannya kami dapat memberikan wawasan terkait efektivitas dari perbandingan efektivitas dari nanobiopestisida dibandingkan dengan pestisida konvensional. Dan apabila memungkinkan juga nanti akan dibahas juga mengenai dampak kondisi morfologi tanamannya atau intensitas serangan hama setelah diberi perlakuan nanobiopestisida. Jadi ini untuk pilihan ketiga kondisional seperti itu. Mungkin Bella bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya terkait pertanyaan utama yang ingin dijawab. Yang pertama adalah seberapa efektif penggunaan nanobiopestisida dalam memberikan perlindungan bagi tanaman dibandingkan dengan pestisida konvensional, dalam hal ini pestisida kimia. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah mendapatkan beberapa data dari 2 jurnal yang berbeda. Data pertama ini kami adopsi dari jurnal milik Sethi dan Gupta 2013, yang mana
kedua grafik ini menjelaskan pengaruh berbagai jenis pestisida dan biopestisida terhadap kadar karbon yang terkandung dalam mikroba tanah, yaitu bakteri dan fungi. Jadi untuk grafik yang berada di sebelah kiri ini merupakan efek pestisida konvensional terhadap kadar karbon mikroba dalam tanah. Sedangkan grafik yang di sebelah kanan ini menceritakan tentang efek dari biopestisida terhadap kadar karbon pada mikroba tanah. Kemudian untuk data berikutnya hingga data seterusnya ini diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu jurnal milik Noveriza DKK 2019, yang mana pada grafik pertama ini, mungkin bisa ditunjukkan yang figur 5, San. Ya, baik, pada figur kelima dan figur ke-6 ini menjelaskan terkait persentase intensitas penyakit mosaik virus setelah tanaman mendapatkan 6 perlakuan dengan konsentrasi yang berbeda. Untuk data ini diperoleh dari 2 wilayah yang berbeda. Untuk grafik yang atas diperoleh diperoleh dari 2 wilayah yang berbeda. Berikut. Enggak, gini. Terus kita mau diskusi tentang ini. Jadi arahnya sudah bagus ya. Anda sudah dapatkan data. Kemudian selanjutnya Anda harus memilih data yang mau ditampilkannya. Iya, jadi ini begini Pak. Jadi ini kan merupakan beberapa data yang kami peroleh. Jadi mungkin nanti setelah presentasi ini mungkin dari Pak Tunjung bisa memberikan saran seperti itu. Ya, terus jadi, lanjut datanya sama. Ya. Yang figur ke-7 dan ke-8 itu terkait intensitas serangan kutu daun itu setelah tanaman diberi perlakuan. Dan yang berikutnya adalah tabel, di mana tabel ini merupakan tabel produktivitas tanaman setelah diberi 6 perlakuan berbeda dengan parameter berat tanaman segar, berat tanaman kering, dan persentase tanaman mati. Ini dari jurnal yang sama atau berbeda-beda? Iya Pak, jadi untuk dari figur 5 hingga tabel terakhir ini diperoleh dari jurnal yang sama. Sedangkan data yang pertama kali tadi berasal dari jurnal yang berbeda, seperti itu. Terus? Kemudian pertanyaan penting yang berikutnya adalah kelebihan dari nanobiopestisida dibandingkan dengan pestisida konvensional. Kemudian yang terakhir, bagaimana nanobiopestisida tersebut mampu meningkatkan ketahanan dari tanaman. Sedangkan pertanyaan pendukung lainnya, setelah kami membaca dari jurnal tersebut, terdapat pertanyaan terkait latar belakang diproduksinya biopestisida dan nanobiopestisida, kemudian bahan baku yang digunakan sebagai nanobiopestisida. Dari beberapa jurnal tersebut, kami mendapatkan bahan baku seperti minyak serai wangi yang diolah menggunakan teknologi nano, kemudian minyak mimba yang dapat dikolaborasikan dengan nanopartikel zinc, serta nanopartikel silika. Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana proses pembuatan nanobiopestisida. Untuk berikutnya, terkait desain awal poster bisa dilanjutkan oleh Saudara Zakwan dan Ririn. Terima kasih. Selanjutnya kami telah membuat layout desain poster di mana ada 2 gambaran yang akan kami pilih nantinya. Di mana kami juga telah menentukan palette yang akan digunakan yang sebagai terus bawah lagi. Iya, nggak apa-apa. Mungkin Rini bisa menambahkan. Terus bawah, sudah ini terakhir ini. Sudah. Ada lagi yang di bawahnya apa? Informasi apa lagi? Oke. Sudah bagus, Dek. Jadi ini masukan dari saya ya. Apa namanya? Pertanyaannya mungkin jangan terlalu banyak ya. Saya yakin ya pastilah kita ingin menampilkan sebagus mungkin dan sedetail mungkin ya. Tapi kalau terlalu banyak nanti melebar kemana-mana, nggak cukup posternya gitu ya. Nah itu saran saya. Jadi Anda pilih pertanyaan-pertanyaan yang sangat ini terkait erat ya satu sama lain ya, sehingga menjadi
apa namanya poster yang lebih fokus, jadi nggak kemana-mana. Tadi kan pertanyaan ada buahnya ya tadi ya. Nanti tolong dipilah lagi ya, sambil ini kan sambil jalan ya, Anda sambil jalan nyoba-nyoba bikin konten posternya, terus coba dipasang di situ kira-kira apa namanya terlalu crowded atau tidak gitu ya. Itu harus kita perhatikan ya. Jadi kalau memang terlalu crowded ya harus dikurangi. Nah, kalau mengurangi itu yang mana, yang apa namanya, yang baik ya. Coba ke data di atas ini contoh yang bagus ya. Jadi data-data di atas itu kalau Anda sudah melihat video dari siapa yang saya share ya. Jadi data atas lagi deh, data atas ya dari si David itu juga bagaimana dia mengomentari grafik-grafik seperti itu ya. Jadi tolong ini nanti apa namanya bisa kita bahas minggu depan ya, bagaimana mengubah data ini untuk ditampilkan di dalam poster ya. Jadi Anda kira-kira data ini bagus enggak, Dek? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya data tersebut itu sudah sesuai dengan tujuan kita membuat poster itu, Pak. Begitu. Jadi kalau semisal disarankan untuk meremake lagi, ya mungkin kita untuk remake lagi gitu. Harus di remake deh. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah kita belajar meremake data ya, data dari yang sudah ada. Nah ini bisa ditampilkan dengan lebih efektif untuk keperluan poster Anda ya. Jadi ya minggu depan bisa kita apa namanya bahas. Nah ini nanti Anda mungkin progresnya sudah lebih dari teman-teman mungkin ya, Anda sudah ada seperti ini. Nah, ke depan Anda eksperimen. Jadi eksperimen bagaimana data ini bisa Anda ubah dengan yang lebih informatif ya dan lebih jelas ya. Ini satu, dia itu nggak jelas ya, tidak bisa dibaca ya. Jadi tidak bisa dibaca, dan kedua membingungkan karena apa ya, data itu jangan pernah Anda menggunakan grafik 3 dimensi ya. Itu pesan dari beberapa apa namanya pembicara ahli komunikasi ilmiah juga, mereka semuanya menyatakan seperti itu ya. Terus ke atas lagi, ini nanti bisa Anda gabung, saya nggak tahu nanti. Nah ini juga bisa Anda remake ya, Anda remake menjadi sebuah gambar yang lebih jelas dan lebih apa antara kiri dan kanan dia skalanya sama seperti itu. Oke, jadi silakan Anda bereksperimen untuk mungkin ditata-tata dulu di posternya itu ya. Terus kira-kira mana yang terlalu banyak, kalau terlalu banyak harus dihilangkan. Ya Dek ya? Iya Pak, baik. Jadi aturan poster itu harus bisa dibaca dari jarak jauh gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Terima kasih atas presentasi yang baik dari siapa itu, Sandi ya. Yuk selanjutnya siapa? Langsung aja ya. Ayo siapa ya selanjutnya.
Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Jadi di sini saya dengan kelompok saya mengambil topik yang membahas tentang senyawa indol, Pak. Ya, oke. Kemudian ini jurnal yang kami gunakan. Kemudian ini pertanyaan. Sebentar deh kok cepat sekali. Oh, Dari iya, atas Pak. lagi tadi. Coba diceritakan apa namanya Anda topik yang dipilih itu apa, terus pertanyaan spesifik yang mau dijawab apa. Oh iya, saya ini ya Pak, saya bukakan jurnalnya. Iya nggak apa-apa. Jadi jurnal yang kami gunakan itu membahas mengenai senyawa indol yang digunakan sebagai bahan anti kanker. Nah, untuk lebih spesifiknya kami belum ini Pak, belum mempelajari lebih dalam, tapi secara umum senyawa ini itu sudah diujikan pada tikus. Nah, data-data yang ada di sini itu berupa grafik dan gambar seperti ini, Pak. Yang menurut kami di sini itu sebenarnya jurnalnya bagus, tapi untuk penyampaian grafik itu kurang bisa dipahami. Oke. Kemudian pertanyaan. Oke, misalnya gini deh, indol ya, indol Anda. Pertanyaan yang ingin diusung dari kelompok kami yaitu bagaimana cara ekstraksi dari senyawa indol, kemudian bagaimana efikasinya pada hewan uji coba, berapa konsentrasi optimum senyawa indol yang digunakan untuk menghambat kanker, kemudian bagaimana mekanismenya, Pak. Oke, itu bisa dijawab melalui beberapa jurnal deh sebenarnya pertanyaan Anda. Nah, Anda sudah menemukan satu jurnal, Anda coba cari jurnal yang lain yang juga mendukung itu data ini. Ya. Misalkan Anda punya dari 3 jurnal yang saling mendukung ya, itu bisa Anda tampilkan data dari 3 jurnal itu misalnya. Misalnya satunya menggunakan, saya nggak tahu ya nanti tergantung dari jurnal yang Anda temukan ya. Jadi misalnya dari 3 jurnal yang mirip ya, indol itu misalnya konsentrasinya beda misalnya gitu ya. Jadi data itu yang ditampilkan gitu ya. Konsentrasi efektifnya berbeda misalnya, atau jenis indolnya berbeda, jenis senyawanya berbeda, atau efeknya berbeda misalnya. Nah itu yang Anda tampilkan di menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, seperti itu. Jadi harus dipilih dan diulang ya, misalnya ini gambar ini bisa diubah menjadi tabel kan kayak gini, jadi TNF alpha dan seterusnya ini ya, TNF kappa misalnya, kappa B, GAB. Kalau ada kalau ada istilahnya indikator lain dari atau yang sama ya dari jurnal lain, itu bisa Anda bandingkan ya, sehingga datanya nanti saling menguatkan gitu ya.
Itu ya, Dek ya? Oh iya, Pak. Ya, sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya siapa aja, Dek? Oh, kelompok saya, Pak. Halo. Iya, Kelompok saya ada Diki, Gumelar, sama Rizky, Pak. Oke, selanjutnya silakan yang mau presentasi. Kelompok saya ya Pak, saya izin share screen. Iya, silakan. Jadi kelompok kami itu menggunakan topik pemanfaatan imobilisasi untuk pengolahan limbah cair. Latar belakangnya itu, pertanyaan dulu. Jadi pertanyaan untuk infografisnya itu yang pertama, proses imobilisasi untuk pengolahan limbah cair. Yang kedua itu proses dan metode apa saja yang akan digunakan. Terus seberapa efektif teknik imobilisasi untuk setiap limbah cair yang ada. Terus yang keempat itu kelebihan dari masing-masing metode imobilisasi. Nah, latar belakangnya itu sebenarnya karena permasalahan limbah cair di Indonesia tuh masih sering terjadi. Jadi banyak teknik imobilisasi yang dapat digunakan. Nah, kalau di infografis kita nanti itu, kita tuh kayak ngebandingin gitu Pak, antara teknik imobilisasi yang ini sama yang lainnya gitu. Nah, teknik imobilisasi yang digunakan itu ada microbial cell, enkapsulasi, sama adsorpsi. Nah, dari ketiga teknik imobilisasi itu mempunyai treatment untuk setiap limbah cair. Ada B3, ada radioaktif, dan lain-lain. Maksudnya poster, Pak. Yang selanjutnya itu ada jurnal yang kita gunakan. Ada 3 jurnal yang seperti tadi saya udah sebutkan. Ada 3 jurnal yang akan kita gunakan. Nah, nanti 3-3-nya ini bakal jadi perbandingan. Gitu. Untuk posternya dari kelompok kami belum ini sih Pak, belum membuat poster, cuman ada color palette sama isi posternya. Itu ada pengertian dan permasalahan tentang limbah cair. Yang kedua itu ada tahapan imobilisasi untuk mengatasi setiap permasalahan, dan yang ketiga itu ada efektivitas imobilisasi terhadap pengurangan pencemaran limbah cair. Sekian dari kelompok kami. Oke, jadi teknik imobilisasi yang berbeda itu untuk keperluan berbeda itu maksudnya, atau gimana? Iya Pak. Tekniknya atau mikrobanya, Dek? Atau dua-duanya? Dua-duanya sih Pak, karena tadi dari jurnal yang saya baca, contohnya itu ada yang untuk limbah cair radioaktif. Nah, itu menggunakan teknik adsorpsi dan enkapsulasi. Nah, tapi untuk yang permasalahan B3 itu ada yang hanya menggunakan enkapsulasi. Terus ada juga teknik imobilisasi pencemaran limbah cair industri gitu. Tapi di jurnal itu dijelaskan menggunakan teknik imobilisasi microbial cell. Jadi kita membandingkan teknik imobilisasi sesuai dengan limbah cairnya. Oke, jadi gini ya, Anda itu bisa menggunakan teknik imobilisasi apapun untuk satu keperluan ya, seperti itu. Jadi yang justru berpengaruh iya, hanya saja untuk proses degradasinya sendiri itu
lebih utamanya, saya bilangnya lebih utamanya itu nanti yang mempengaruhi itu adalah jenis mikroba yang ada di di matriks yang Anda gunakan ya, seperti itu. Nah, matriks itu nanti jadi jadi support untuk salah satunya ya, support untuk mikroba itu tidak lari kemana-mana, dan juga untuk support ya supaya dalam tanda kutip ya bisa tumbuh dengan baik ya, seperti itu. Hingga aspek itu yang nanti mungkin perlu diperhatikan ya, Dek ya. Jadi kalau jurnalnya nanti itu tidak membandingkan antar metode, ini seperti kelompok yang tadi ya. Jadi pertanyaan Anda nanti bisa saja berubah gitu loh ya. Jadi kecuali kalau memang semua ketiga jurnal itu membandingkan teknik imobilisasi ya. Jadi teknik imobilisasi 1, 2, 3 ya untuk keperluan yang berbeda-beda, misalnya seperti itu, Anda bisa menggunakan cerita itu tadi ya. Kalau enggak, ya nanti ceritanya enggak komplit ya. Justru misalnya paper 1 itu membahas teknik mobilisasi A untuk limbah 1, misalnya yang kedua itu teknik mobilisasi yang lain untuk limbah yang lain ya. Dengan mikroorganisme yang berbeda. Nah, ini kan nggak bisa dibandingkan ya. Paham maksud saya, Dek? Iya, paham, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Dulu ininya, Anda lihat dulu jurnalnya. Kalau perlu berubah ya nggak apa-apa jurnalnya. Jadi yang Anda presentasikan sekarang ini belum tentu jurnal yang dipakai di di poster Anda ya nggak apa-apa, gitu. Bisa berubah ya. Jadi tidak kaku. Sehingga nanti sering berjalannya waktu, oh Pak ini saya nggak jadi pakai jurnal ini ya nggak apa-apa. Saya menemukan jurnal yang lebih baik misalnya. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Selanjutnya. Saya izin share screen, Pak. Ya, Dek. Jadi untuk kelompok saya itu terdiri dari saya sendiri, Raffi Ustika Maulana, kemudian ada Sukma, Yeni, dan Syifa. Nah, untuk topik yang akan kita angkat itu mengenai pengaruh insulin-like growth factor atau IGF-1 terhadap obesitas atau kegemukan pada manusia. Nah, untuk rencana pembahasannya itu yang pertama ada pengaruh IGF-1 terhadap obesitas pada manusia, baik itu pada laki-laki maupun perempuan, di mana itu pengaruhnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, ada efek pemberian katekin terhadap penghambatan IGF. Nah, tadi kan IGF itu berpengaruh terhadap obesitas ya. Nah, kemudian di sini katekin itu ternyata dapat menyebabkan penurunan berat badan atau obesitas pada manusia, di mana ada salah satu jurnal dari Firdausi tahun 2012 yaitu memberikan katekin pada tikus selama 90 hari. Nah, di sini menunjukkan penurunan berat badan gitu pada tikusnya, sehingga dari sini dia menyimpulkan bahwa katekin dari teh hitam itu bisa menyebabkan penurunan berat badan gitu pada tikus. Kemudian pembahasan ketiga yaitu pengujian secara in vitro maupun in vivo. Nah, kemudian di bawahnya itu ada jurnal-jurnal yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu ada dari ini pemberian efek dari penurunan berat badan akibat dari IGF-1 itu. Kemudian terkait posternya itu akan disampaikan oleh Yeni. Silakan, Yen. Baiklah, berikut merupakan gambaran kasar dari poster dari kelompok kami, yaitu terdiri dari judul poster,
lalu abstrak, latar belakang, rumusan masalah, lalu space kosong itu masih belum kami tentukan mau diisi apa atau nanti akan diubah denahnya, lalu metode penelitian, lalu result dan pembahasan yang berupa grafik dan penjelasan di bawahnya, lalu ada kesimpulan dan referensi. Kesimpulannya itu juga mengandung kayak sebentar, apa ya tadi? Kesimpulannya nanti akan ada kayak diskusi ke depannya juga. Lalu di bawah gambaran kasar dari poster kami ada poster patokan yang kami atau inspirasi poster kami seperti itu. Ya, nanti bisa ditata ulang, Dek. Belum tentu juga seperti itu gitu loh ya. Tergantung dari data yang Anda mau tampilkan juga ya. Jadi pembagian fixnya itu kan nanti selalu berkembang ya. Jadi menyesuaikan dengan apa yang Anda temukan di jurnal-jurnalnya ya. Seperti itu. Terus untuk pertanyaannya tadi, ini mau fokusnya di mana, Dek? Katekin atau saya nggak tahu hubungannya katekin sama itu. Katanya apa senyawanya tadi? Iya Pak, jadi ya katekin salah satu yang bisa menghambat dari IGF-1 itu katekin dari teh hitam Pak, salah satu didapatkan dari teh hitam gitu Pak. Oke. Nah, jadi dia tuh katekin itu bisa menghambat IGF-1 ini terhadap obesitas, jadi bisa menurunkan berat badan gitu lah Pak istilahnya. Oke, jadi ya sih, ya sorry tadi bayangan saya kok agak beda. Terus jurnalnya dari mana aja tadi? 3 atau lebih? Monggo aja kalau mau lebih. Ada udah 5 jurnal yang kita itu Pak cari Pak. Sekitar 5 jurnal. Ini dari teh hitam aja Dek yang mau dibahas ya? Yang baru kita dapatkan itu dari teh hitam Pak. Mungkin nanti ada lagi kalau misalnya didapatkan sering berjalan waktu gitu Pak. Tergantung pertanyaan yang mau dijawab. Kalau memang Anda fokus di teh hitam ya nggak apa-apa gitu loh. Ya. Iya Pak. Jadi pertanyaannya nanti berubah misalnya. Jadi, bagaimana mekanismenya atau seterusnya kan bisa ditambah kamu. Ya. Baik, Pak. Ya, monggo didiskusikan lebih lanjut sama teman-temannya ya. Pasti akan berkembang ya. Makasih. Makasih, Pak. Ya, silakan selanjutnya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Zalma Ataya Diva Putri, Caroline Andreas, Restu Santi, dan Arela. Untuk rencana pembuatan poster, topik yang akan digunakan yaitu rice milk atau susu beras. Kemudian untuk outline-nya, yang pertama ada pengertian, yang kedua proses produksi, yang ketiga perbandingan nutrisi dari rice milk dan dairy milk, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian untuk pertanyaan risetnya, apakah pengertian dari rice milk? Yang kedua, mengapa rice milk lebih sering dikonsumsi oleh masyarakat dan apa yang membuatnya disukai oleh banyak orang? Yang ketiga, bagaimana proses produksi dari pembuatan rice milk dan metode apa yang digunakan? Yang keempat, bagaimana perbandingan nutrisi antara rice milk dan dairy milk? Dan yang terakhir, apa saja kelebihan dan kekurangan dari rice milk? Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, secara umum susu beras atau yang biasa disebut dengan rice milk merupakan salah satu susu nabati pengganti susu sapi. Rice milk ini biasa terbuat dari beras merah dan disajikan tanpa gula. Kemudian susu beras ini lebih cenderung dinikmati oleh banyak masyarakat karena rendah alergen, rendah lemak,
dan kolesterol sehingga dapat menjadi alternatif bagi orang-orang dengan laktos intoleran. Mohon maaf. Selanjutnya, rice milk ini juga mengandung banyak gizi, misalnya protein, lemak, vitamin, dan lain-lain. Kemudian ini untuk layout kasar desain posternya. Dan mungkin di posternya nanti akan menggunakan antara dua color palette ini. Kemudian ini untuk data pendukungnya. Dek. Sama Zalma, Dek Zalma. Halo? Dek, ke atas. Ke atas, poster. Ini poster loh ya, poster ilmiah loh ya, bukan poster iklan ya. Oh iya, Pak. There's a big difference ya. Jadi yang kita buat untuk mata kuliah ini adalah poster ilmiah, bukan poster iklan ya. Tolong Anda lihat di video-video tentang itu, tentang poster ilmiah yang sudah saya share juga ya. Itu ya. Sudah lihat belum videonya? Ya mungkin ini gambaran kasarnya peletakannya aja, Pak. Nanti tapi itu kan itu kayak iklan itu ya. Tuh. Kalau poster ilmiah itu ada mix antara data dan narasi ya. Jadi kalau infografi kan lebih ke penampilan gambar data ya. Kalau poster ilmiah ada mix antara itu ya. Dan ada memang seksi-seksinya, ada pendahuluan, ada metode, terus kemudian ada hasilnya ya, datanya, pembahasan, kesimpulan, kemudian ada referensinya gitu ya. Nah, ini kan nggak ada sama sekali itu pembagian itu ya, jadi tolong diperhatikan ya. Oke, untuk ya topiknya sudah oke ya. Anda mau sebenarnya topiknya apapun boleh ya. Pertanyaan risetnya yang mau dijawab itu sekali lagi kalau bisa lebih spesifik lagi supaya tidak kemana-mana nanti ininya. Terus jurnal-jurnal yang mendukung juga Anda batasi ya, karena yang ingin kita tampilkan di sini adalah utamanya data yang mendukung diskusi kita untuk menjawab pertanyaan riset yang kita kemukakan ya, seperti itu. Ya Dek ya, bisa dipahami Dek, sampai ini Salma sama teman-teman ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama, yang bawah tadi apa? Ada mau ditampilkan apa lagi yang bawah tadi? Data pendukung Pak. Apa itu data pendukung maksudnya? Oh, data yang mau ditampilkan. Iya. Datanya jadi datanya dibatasi aja tabel 1, terus yang lain-lain adalah gambar ya. Baik Pak. Gambar dalam tanda gambar itu jangan gambar ya, bukan gambar foto gitu ya, gambar data, artinya grafik ya. Dan lain-lain ya. Contoh data itu kan salah satunya grafik ya. Ya. Kemudian ini yang terakhir ada beberapa referensi jurnal yang kami gunakan, Pak. Oke. Coba ke atas dulu Dek, yang tadi saya tertarik awal tadi. Pertama tadi ya, pertanyaannya tadi, pertanyaan risetnya. Yang nomor 2 itu memang betul tadi, saya nggak tahu ya. Halo? Untuk pertanyaan nomor 2 itu lebih ke menjadi alternatif bagi orang-orang dengan laktos intoleran, Pak. Enggak, saya enggak tahu. Memang ada datanya ya. Kalau orang yang laktos intoleran itu lebih suka minum susu beras itu. Izin menjawab, Pak. Iya, ada data. Oke, ya kalau ada datanya ya bagus ya. Saya nggak tahu. Saya kira
apa namanya kurang populer, tapi saya nggak tahu di Indonesia itu data di Indonesia atau data di luar negeri itu, Dek? Di Indonesia, Pak. Oke. Nah, silakan, ada pertanyaan lain? Jadi nanti Anda apa namanya diskusikan sama teman-teman Anda, nanti data-data yang mau ditampilkan apa. Minggu depan tolong disampaikan itu ya. Fokus kita minggu depan nanti melihat datanya. Jadi pertanyaan riset spesifiknya apa, terus datanya ini Pak, nanti seperti itu Anda presentasikan ya. Baik Pak, terima kasih. Terus dicoba-coba datanya di apa semuanya ya, ini untuk semuanya juga data yang ada Anda remake ya, jadi Anda buat ulang seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya nggak tahu ada berapa kelompok ini. Harusnya 10-an ya. Sudah berapa Dek ini Dek? Kun tadi ngitung nggak Kun? Yang kurang siapa yang belum? Silakan. Kita masih ada waktu 30 menit. Kelompok saya Pak, izin share screen ya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan topik yang akan kami buat poster. Untuk topiknya sendiri tuh kami memilih pemanfaatan mikroalga dalam upaya mengurangi gas CO2. Untuk mungkin dari kelompok kami ada beberapa pertanyaan riset, diantaranya itu yang pertama apa yang disebut global warming, karena di poster atau yang akan kami buat itu menyampaikan tentang pemanfaatan alga untuk mengurangi CO2 yang disebabkan oleh global warming. Kemudian yang kedua itu pengertian global warming sendiri. Kemudian ada sumber terbesar CO2. Kemudian ada bagaimana upaya penekanan gas CO2. Kemudian ada apa saja peranan mikroalga dan keunggulannya untuk penanganan pengurangan CO2 itu sendiri, dan terobosan yang dilakukan untuk menekankan emisi gas CO2. Mungkin bisa dilanjut teman-teman. Ya, untuk ini mungkin bisa masuk ke dalam latar belakangnya. Jadi karena global warming ini kan efek rumah kaca ini sangat besar ya sekarang. Terus kita pinginnya itu mengurangi CO2 ini yang menyebabkan global warming. Jadi global warming ini termasuk latar belakang dari poster yang akan kita buat. Jadi global warming itu adalah naiknya panas suhu rata-rata permukaan bumi yang akan meningkatkan kadar gas rumah kaca ini. Gas rumah kaca itu adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca
gas-gas tersebut itu juga muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Next. Nah, ini sumber CO2-nya jenis gas rumah kaca yaitu kan CO2. Nah, itu merupakan gas yang terbentuk alami dari pembakaran bahan bakar fosil dan biomasa. Salah satunya itu yang terbesar dari industri. Untuk penanganannya kita menggunakan mikroalga yang memanfaatkan fotosintesisnya dalam penyerapan CO2. Kita menggunakan, lebih spesifiknya akan menggunakan Chlorella sp. Untuk posternya, poster kasarnya seperti ini. Kita masih belum merevisi, ini masih kasar, belum rapi. Terus, next. Jurnal yang kita temukan ini, tapi juga masih perlu banyak untuk studi jurnal lagi. Dan akan memperdalam data-datanya. Oke, mikroalga ya, topiknya menarik ya. Mungkin di latar belakang bisa Anda tambahkan, Dek, opsi lain selain mikroalga itu apa ya? Atau apa istilahnya yang sudah dilakukan itu apa saja, namun perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut misalnya. Salah satunya melalui mikroalga. Terus sebentar, tadi data yang mau ditampilkan apa, Dek? Tadi, Dek? Atas satu. Untuk datanya sebenarnya ada, Pak. Maksudnya dari kita sendiri sudah menemukan beberapa jurnal, namun untuk penyampaian data di sini di PPT-nya masih belum sempat dimasukkan, tapi dari kita ada, Pak. Oke. Ini ya, pertimbangkan data-data dari jurnal internasional ya, Dek. Insya Allah ada. Jadi ada beberapa kelompok yang jurnalnya Indonesia semua ya, jadi ada jurnal dari yang internasional ya, datanya bisa dimasukkan juga ya, Pak. Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Silakan untuk selanjutnya ya. Terima kasih, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diperbesarin lagi, Saudara Ange. Oke, jadi kelompok kami ada Fani Arinda, Ange Risna, Vanessa Friska, dan juga Wahyu Rizky. Nah, untuk topik yang kami ambil itu aplikasi enzim maltogenik amilase pada roti. Untuk referensinya udah ditemukan beberapa dari jurnal Inter maupun beberapa Indo. Nah, untuk progresnya kita itu sudah menentukan topik,
mencari beberapa referensi jurnal dan sumber-sumber lain. Terus untuk latar belakangnya itu kita mengambil ini karena masih ada di sekitar kita tuh beberapa toko roti yang banyak kerugian karena rotinya tuh belum laku dan nggak bisa tahan lama atau ketahanan umur simpannya tuh rendah gitu. Jadi kita membuat poster ini tuh biar lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu agar lebih mengetahui juga tentang enzim. Nah, buat materi yang dimasukkan itu ada pengertian dari enzimnya sendiri, lalu atau sumber atau produksi dari enzimnya, lalu beberapa manfaatnya, dan ada studi kasus di mana roti yang ditambahkan dengan enzim autogenik amilase tersebut. Di sana juga nanti akan dimasukkan beberapa perbedaan gambar roti sebelum dan sesudah dikasih seperti itu. Terus kita juga udah memikirkan kira-kira tabel, gambar, dan grafik yang dimasukkan. Untuk gambarnya kira-kira ada gambar enzimnya, lalu sumber dari enzimnya bisa dari bacillus atau bakteri lain, proses produksi kalau misal memungkinkan, dan reaksi enzim dalam roti tersebut. Lalu ada rancangan pertanyaan itu, kira-kira efek dari enzim pada proses pembuatan roti sama cara kerjanya. Buat yang bakal dilakukan ke depannya itu, memahami materi lebih dalam, membagi tiap subbab dan menentukan judul-judul dari subbabnya, lalu memilah tabel dan grafik yang akan dipakai. Terus membenahi outline atau kerangka posternya, mencari gambar-gambar lain dari referensi lain, dan mulai merancang konsep desain yang akan digunakan, serta mencari beberapa kekurangan data dan syarat penggunaan enzim saat diaplikasikan jika memungkinkan. Di situ selanjutnya ada data pendukungnya, ada tabelnya itu karakteristik evaluasi dari roti yang telah diberikan enzim maltoamilase tadi. Lalu selanjutnya ada beberapa gambar respon survei dan juga itu ada screenshot jurnalnya. Lalu buat panduan posternya yang diberikan Pak Tunjung, buat desain dari kita sendiri masih difikirkan ke depannya. Dari kelompok kami sekian. Oke, makasih. Yang atas tadi dek saya miss alasan memilih ini kenapa enzim ini? Karena kita lebih berfokus ke ketahanan umur simpan. Sebenarnya untuk enzim yang digunakan dalam proses baking kan ada banyak, Pak. Nah, untuk satu poster kalau dimasukin banyak enzim tuh sepertinya akan terlalu full gitu kalau menurut kami. Jadi kami kepikirannya tertarik ke enzim autogenik amilase. Oke, dia bagaimana bisa memperpanjang masa simpan, Dek? Itu yang mau dijawab. Oke, apa? Iya. Biar nggak terlalu, misalnya belum laku tuh rotinya masih bisa dijual nanti gitu, Pak. Oke. Ya sih, ada jurnalnya tak itu? Saya malah nggak tahu. Kalau nggak ada, oh iya tak. Nah. Gimana Pak? Jurnal yang apa yang nggak laku itu? Ya, jurnal yang menunjukkan bahwa penggunaan enzim malto amilase itu bisa memperpanjang masa simpannya. Ada Saya Pak. Bukan orang roti soalnya. Lihat, bisa ditunjukkannya. Oh iya Pak. Ini. Ada gambar rotinya juga. Itu bener ah? Sebentar, atas lagi. Atau bisa dibesarin enggak itu? Ini lagi.
Bentar deh, sebentar, sebentar. Saya mau baca itu. Bagaimana Pak? Apakah kami yang salah tangkap? Saya tidak tahu. Nggak ada datanya di sini ya, yang untuk masa simpan ya. Coba di bawah kamu cari. Ya itulah dipastikan deh ya. Jadi mungkin Anda harus apa? Ada lebih jeli ya, jangan percaya pada judulnya doang gitu ya. Dicari datanya bener ada enggak. Terus bawah datanya. Anda cari data ini masa simpan, misalnya masa simpan itu nanti harus dibandingkan antara yang diberi enzim ini dan yang tidak diberi enzim. Apakah pemberian enzim itu bisa memperpanjang masa simpan. Nah, itu parameter yang diukur apa? Seperti itu. Jadi masa simpan itu kan apa istilahnya? Itu yang diukur ada volume, lalu cross color, gitu ya? Shade sama simetrinya. Jadi artinya kualitasnya itu tetap terjaga sampai lebih lama gitu tah? Iya. Mungkin kata-katanya lebih baik. Kalau masa simpan itu kan general ya, umum ya, termasuk termasuk apa namanya oleh serangan mikroba ya, mikroba pembusuk ya, artinya seperti itu. Sehingga kalau kita menggunakan ini masa simpannya lama gitu kan, memang ada apa ya parameter mutu, dan ada lagi yang mutu itu kan ada banyak ya, fisik, kimiawi, yang satunya kan biologis kan ya. Biologisnya itu dianu enggak gitu loh. Saya tadi makan bertanya-tanya, terus jadi awet gitu ya. Oh iya betul ya. Paham. Ya itu persepsi aja, orang jadi persepsinya bisa berbeda ya. Dan bisa diperjelas. Oke, balik ke tadi ininya. Ini sudah dapat beberapa jurnal itu ya kamu ya? Iya Pak. Ya monggo nanti asal apa namanya semuanya membahas tentang roti ya, roti bread ya. Jangan satunya itu apa? Satunya roti tawar, satunya roti mari, itu kan beda kan ya. Jadi tolong diperhatikan itu ya. Baik Pak. Sama kategorinya ya, artinya penggunaannya untuk roti tawar seperti itu. Dan sebaiknya juga bahannya itu juga sama, karena kalau bahannya beda juga nanti efek yang berbeda ya. Kan makanan itu kan kompleks ya, sistem yang kompleks, dipengaruhi oleh komposisi bahan pangan seperti itu ya. Baik Pak. Itu aja yang masukan dari saya yang mungkin bisa lebih diperhatikan ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Sudah selesai atau masih ada lagi? Ini saya nggak tahu. Kelompok saya izin share screen Pak. Oke, kurang berapa kelompok di ini? Ada lagi selain Meliana yang belum? Ada, oke. Terakhir ya berarti ya? Beneran ya, terakhir ya? Kun, tolong ditanyain teman-temannya, ada yang belum nggak ya? Saya nggak tahu ya. Ya silakan, siapa lagi? Rianti dan teman. Baik, kami dari kelompok 9, Rianti, Feni, Jian, dan saya sendiri Melian Iftia akan mempresentasikan progresan mengenai poster kami. Outline yang akan kami bahas mengenai topik yang akan dibahas di poster yang akan kami buat, kemudian latar belakang dan tujuan, lalu progresan pengerjaan yang telah kami lakukan. Di sini kami memilih topik mengenai bioflavor. Seperti yang kita ketahui, bioflavor merupakan alternatif perisai alami pada makanan. Mengapa kami memilih bioflavor? Karena menurut kami seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih memilih bahan-bahan alami dengan alasan lebih sehat karena berbahan organik.
Kemudian lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan sintetis atau artificial, sehingga tren ini mulai beralih dari artificial flavor menjadi bio flavor yang dapat diekstrak dari tanaman dan hewan. Kemudian dari kehadiran senyawa bioaktif pada tanaman atau hewan seringkali dalam jumlah yang kecil, sehingga pada prosesnya digunakan mikroba untuk menghasilkan perisai yang diinginkan, proses ekstraksinya juga. Rumusan masalah yang akan kami bahas sementara mengenai bagaimana pembuatan bioflavor dari berbagai macam bahan baku, kemudian juga ada bagaimana mengoptimalkan metode ekstraksi untuk memperoleh bioflavor yang diinginkan, kemudian senyawa apa saja yang berperan sebagai bioflavor, lalu bagaimana karakter senyawa bioflavor yang sudah diekstrak. Berikut jurnal acuan yang kami temukan, terdapat 3 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu bioflavor, produksi bioflavor dari orange peel hydrolysate menggunakan imobilisasi Saccharomyces cerevisiae. Di sini kami menggunakan bioflavor dari berbagai sumber. Seperti pada jurnal yang kedua ini, bedanya dari tomato and pepper pomaces oleh Cluveromyces marcianus dan Debaryomyces hansenii. Kemudian paper ketiga, produksi bioflavor dari proses brewing menggunakan Torula spora delbrueckii. Kurang lebih mengenai desain dari poster kami seperti ini layoutnya. Color palette-nya menggunakan 4 color. Berikut progres pengerjaan yang telah kami lakukan. Di antaranya sudah menentukan topik yang akan digunakan, sudah mencari referensi, sudah mempunyai gambaran apa saja yang akan ditampilkan di dalam poster kami, kemudian kami sudah membuat layout posternya juga. Kurang lebihnya seperti itu progresan dari kami. Mungkin dari Pak Tunjung ada saran mengenai topik yang akan kami bahas. Iya, topiknya menarik. Coba ke atas lagi deh, teman-teman rupanya lebih suka ke arah ini ya. Good ya. Oke. Ini maksudnya bahan baku apa, Dek? Bagaimana pembuatan bioflavor dari berbagai macam bahan baku itu bukannya dari mikroba ya? Atau maksudnya apa? Bahan baku itu substratnya atau apa? Seperti tanaman, Pak, yang bisa diambil senyawa untuk bioflavornya. Oh, bukannya ini dari mikroba ya? Ada proses. Gimana? Ada proses pembuatannya atau bisa ekstraksinya, Pak? Izin menambahkan, Pak. Jadi pembuatan bioflavor sendiri itu kan metode awalnya itu pakai ekstraksi kimiawi kayak distilasi gitu. Cuman dari jurnal yang kami baca itu metodenya kurang efektif karena mahal. Nah jadinya dialihkanlah ke proses fermentasi. Nah disitulah peran mikrobanya. Namun bahan bakunya itu dari tanaman seperti tadi itu dari tomat atau dari kulit jeruk dan lain-lain, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi sorry. Jadi tetap ya bahan bakunya. Sorry. Jadi kamu itu memfermentasi bahan pangan gitu dah untuk menciptakan flavor. Iya, Pak. Oke, I see. Sorry, saya tadi bayangkan mikroba itu direkayasa untuk memproduksi suatu flavor tertentu gitu, enggak ya. Jadi Anda menggunakan tomat apa tadi dan lain-lain, itu mikrobanya edible apa enggak, Dek, yang digunakan? Harusnya edible dah ya. Coba ke paper yang satunya tadi. Oke, kalau ini edible. Oke. Satunya tadi saya nggak tahu ya. Ini edible ya? Yang terakhir itu. Saya belum pernah tahu.
Yang di Bari itu tadi, tolong dicek ya. Kalau memproduksi pangan kan tentunya harus menggunakan mikroorganisme yang keras ya, jadi generally regarded as safe kan gitu ya. Kayak hamir, yeast itu kan keras itu mereka. Oke, jadi Anda mau mengeksplorasi bahan pangan, terus apa lagi tadi pertanyaannya di slide awal tadi, terus metode ekstraksi, oke. Biasanya apa saja. Oke, good. Menarik ini topiknya. Ya silakan nanti dieksplorasi data-data yang mau ditampilkan apa saja dari jurnalnya ya. Baik, lagi. Terima kasih Pak Tunjung. Yuk. Nah, kelompok yang belum atau sudah semua ini, Dek? Atau berapa? Jumlahnya Kun, piro Kun? 10 apa 9? Itu tadi. Saya kira kok 9. Oh, saya nggak tahu, saya nggak di mana di di grup nanti aja kalau harus sekarang deh. Itu ya. Jadi teman-teman 2018 bisa nanti diskusi lebih lanjut. Minggu depan kita diskusikan yang hasil progres selanjutnya ya. Jadi beberapa dari Anda sudah bisa langsung eksperimen atau bahkan semuanya ya, nanti tolong Anda eksperimen data-data itu mau Anda remix seperti apa ya, untuk tujuan menjawab pertanyaan khusus ya. Jadi tolong data apapun yang mau Anda tampilkan itu tolong dikaitkan dengan pertanyaan khusus yang mau dijawab ya, sehingga itu akan mengarahkan cerita poster Anda seperti itu ya. Jadi pertanyaan itu menjadi kunci karena itu. Jadi poster kita itu bisa punya cerita menjawab pertanyaan khusus yang ingin kita jawab ya. Oke, ada pertanyaan dari adik 2018 atau enggak ada? Oke, terima kasih atas ini presentasi yang ada? Ada apa enggak? Enggak ada. Coba Wahyu. Enggak ada. Ya, makasih atas ininya presentasi progres posternya yang baik sekali. Saya kira nanti tidak ada masalah ya, kita bisa membuat poster yang harapan saya sih posternya jadi bagus ya, seperti ya seperti yang ada di forum-forum ilmiah itu ya. Sekian dari saya hari ini. Silakan tolong yang belum absen ya, jangan lupa absen. Ini biasanya teman-teman itu lupa absen terus ketinggalan gitu ya, beberapa hari setelahnya nanti hubungi saya, Pak, maaf saya lupa absen gitu ya. Tolong ini absen ini saya buka sampai malam biasanya, jadi tolong Anda bisa absen bagi yang hadir sekarang ya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya ya. Saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam.